Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Indria, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dari SD Negeri 01 Tanjung Batu. Video ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam video ini, saya akan memaparkan 3 poin penting, yaitu kesimpulan, keterkaitan dengan materi sebelumnya, dan refleksi. Poin 1. Kesimpulan. Berikut saya sampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, haruslah menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saya harus menciptakan disiplin positif pada diri setiap murid saya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu dengan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. 2. Posisi kontrol guru. Dalam melakukan perannya, guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. 3. Keyakinan kelas atau sekolah. Dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, bisa dimulai dengan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di kelas secara khusus dan sekolah pada umumnya. 4. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan materi sebelumnya. Pada materi budaya positif ini akan dikaitkan dengan beberapa materi-materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan pendidikan yang menuntun tumbuh kembangnya kodrat murid. Materi nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak dan juga menerapkan peran guru penggerak. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk menjalankan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Materi visi guru penggerak. Dalam rangka mewujudkan budaya positif yang berpihak pada murid, seorang guru harus mampu melakukan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui rumusan visi dan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Dalam refleksi ini akan saya paparkan melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini.
Saya memahami bahwa seorang guru haruslah mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif yang di dalamnya terdapat motivasi intrinsik. Dalam posisi kontrolnya sebagai seorang manajer, guru haruslah juga memperhatikan kebutuhan dasar seorang murid, seperti bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Selain itu, budaya positif juga dapat dibangun melalui keyakinan kelas untuk menambah motivasi intrinsik dalam diri seseorang, sehingga seorang guru dapat menentukan sikap seperti apa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dan terkonsep dalam tahapan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa penghargaan itu ternyata sama halnya seperti hukuman yang sebenarnya dapat menghancurkan potensi seseorang. Selain itu, penghargaan juga dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif yaitu mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, mengubah hukuman menjadi restitusi, dan mengubah posisi saya sebagai seorang guru dari keempat posisi lainnya menjadi manajer. Pengalaman ini baru saya alami beberapa hari kemarin. Setelah kami membuat keyakinan kelas, di hari yang sama saat pulang sekolah, 2 orang murid saya berkelahi. Awalnya, saya sempat panik dan marah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal kami baru saja membuat komitmen untuk meyakini nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas. Salah satunya, saling menyayangi dan menghargai. Saya akhirnya berusaha tenang dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Syukurlah, setelah 3 tahapannya saya praktekkan, kedua murid saya saling bermaafan dan berjanji untuk tidak mengulangi dan akan terus meyakini nilai-nilai dalam keyakinan kelas kami. Awalnya, saya sempat panik dan marah, tapi setelah saya berusaha tenang dan kemudian mempraktekkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya menjadi lebih yakin dan percaya diri bahwa dengan adanya pemahaman saya mengenai budaya positif lewat keyakinan kelas dan tahapan segitiga restitusi, kedepannya saya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi murid-murid saya. Karena dengan segitiga restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep-konsep tersebut adalah saya sudah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya dan sudah mempraktekkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus bisa mengubah posisi saya menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya pakai adalah posisi sebagai teman dan pemantau. Sebenarnya, saya pikir dengan menjadi teman maupun pemantau, saya akan menjadi lebih akrab dengan murid dan setelah itu akan lebih mudah untuk memberikan pemahaman. Tapi, ternyata justru memberikan dampak ketergantungan murid dengan guru. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa posisi kontrol terbaik adalah menjadi seorang manajer yang dapat menjadikan pribadi murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Saya pun sebagai guru juga merasa lebih tenang dan percaya diri. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan yang lengkap. Sebelumnya, saya hanya sering menggunakan tahapan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan dari tindakan yang dilakukan murid. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah dan orang tua murid, sehingga budaya positif tersebut tidak hanya diterapkan di dalam kelas saja, namun juga bisa diterapkan di sekolah dan di rumah, agar
agar nantinya budaya positif tersebut dapat mengakar pada diri setiap murid. Demikianlah video koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.